selamat sore semuanya. Jadi pertama-tama kami perkenalkan diri dulu. Kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam dengan Prodi Manajemen. Pada hari ini kami akan memberikan sosialisasi online dengan topik integritas dan gerakan anti korupsi. Pertama-tama kami perkenalkan diri. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Deslin Melodia, kemudian saya Erik, kemudian Fernando, dan yang terakhir adalah Meliana. Prinsip integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, integritas adalah suatu bentuk, sifat, atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Ketika kita memiliki integritas diri yang tinggi, orang-orang di sekitar kita dapat melihatnya melalui tindakan, kata-kata, keputusan, metode yang kita lakukan, serta hasil yang kita dapatkan. Analoginya, ketika kita menjadi pribadi yang utuh dan konsisten, maka dimanapun dan apapun kondisinya, diri kita hanya ada satu. Kita tidak akan pernah meninggalkan bagian diri kita dalam kondisi lain, karena kita telah menjadi pribadi yang konsisten. Dengan kata lain, Anda selalu menjadi diri Anda sendiri sepanjang waktu. Berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Atau nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai-nilai moral pribadi. Selanjutnya adalah nilai-nilai integritas. Ada 3 nilai-nilai integritas itu. Yang pertama, nilai inti terdiri dari yang pertama, jujur. Berintegritas jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Seseorang yang jujur adalah konsisten apa yang dikatakan dan yang berani menolak ketidakjujuran. 2. Tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah yang mau menanggung memikul semua kerjaan yang dilakukannya. Dia siap menanggung resiko seadanya ada kegagalan, sebab kegagalan akan menjadi cambuk bagi kerja yang lebih baik. Ketiga, yaitu disiplin. Berintegritas adalah nilai-nilai baik yang mendasari karakter seseorang. Nilai tersebut antara lain disiplin dan tindakan yang dilakukan konsisten sesuai komitmen yang telah dibuatnya. Selanjutnya, etos kerja integritas. Yang pertama, mandiri. Menurut KBBI, kata mandiri dimaknai dengan keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, ataupun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, sederhana. Menurut KBBI, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan, atau dapat dinyatakan sedang, dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Selanjutnya, nilai sikap integritas. Yang pertama itu berani. Berani adalah tidak takut terhadap bahaya atau kesulitan. Orang yang berani tidak akan takut menghadapi musuh. Demikian juga orang yang berani adalah mereka yang berani melaporkan terjadinya ketidakjujuran dan korupsi di sekitarnya. Yang kedua itu peduli. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, adil. Pengertian adil adalah di mana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. Selanjutnya, karakteristik integritas. Pemimpin yang berkarakteristik berintegritas menunjukkan sikap yang pertama, ketulusan. Pura-puraan dan kesan yang palsu. Pemimpin yang berintegritas bersikap tulus, tindakan mereka sesuai dengan perkataannya. Pemimpin selalu menyesuaikan perkataannya dengan tindakannya, itulah yang membuatnya menjadi seorang pemimpin yang hebat dan memiliki integritas. Yang kedua, konsistensi. Satu perbuatan nyata yang mencerminkan integritas akan meninggalkan kesan, namun perilaku seorang pemimpin haruslah konsisten jika ia ingin berhasil membentuk suatu organisasi. Yang ketiga, keteguhan hati.
Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki lebih dari sekedar citra diri atau image yang berintegritas. Kita harus memiliki keteguhan hati. Pemimpin yang dari luar terlihat memiliki keteguhan hati, namun ternyata di dalamnya kekurangan integritas, tidak akan kuat untuk bertahan dalam masa-masa sulit. Yang keempat, menjadi seorang yang mampu bertahan sampai akhir. Yang terakhir, memimpin dapat menunjukkan integritasnya dengan melaksanakan tugas sebaik mungkin, terlepas dari seberapa penting tugas itu dan atau siapa yang dapat ujian. Next. Korupsi merupakan sebuah tindakan melanggar hukum yang melakukan tindakan yang tidak wajar dan tidak legal untuk menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sebelah pihak. Tindakan ini biasa dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak-pihak lain. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Next. Contoh-contoh tindakan korupsi: memberi atau menerima hadiah atau janji atau penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara. Next. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rejim-rejim yang bukan demokratik. Yang kedua, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Yang ketiga, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Yang keempat, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Yang kelima, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama. Yang kelima, lemahnya ketertiban umum, hukum. Yang keenam, lemahnya profesi hukum. Yang ketujuh, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Yang kedelapan, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Next. Cara mencegah korupsi. Yang pertama adalah mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Yang kedua, mengenali jenis korupsi. Yang ketiga, memaksimalkan kekuatan masyarakat dan gampang memberikan kontribusi. Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi. Yang pertama adalah tindakan korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, dan yang terakhir meningkatkan ketimpangan pendapatan. Sektor ekonomi. Transparansi Internasional Indonesia atau TII mencatatkan kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40% dana pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah menjadi penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan terakhir rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Sektor sosial dan kemiskinan. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan pelaku ekonomi dan kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Yang pertama adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, meningkatkan angka kriminalitas. Yang keempat, solidaritas sosial semakin langka. Dan yang terakhir, demoralisasi. Sektor politik dan demokrasi. Yang pertama adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Yang kedua, hancurnya kedaulatan rakyat. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Dan yang terakhir, munculnya kepemimpinan. Penegakan hukum. Yang pertama adalah menghambatkan peran negara dalam peraturan alokasi. Yang kedua, menghambatkan negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga, memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Dan keempat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 aspek mencegah korupsi dan 3 strategi memberantas korupsi.
Menurut buku yang diterbitkan oleh BPKP pada tahun 1999, dapat diidentifikasikan bahwa ada 4 faktor penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat untuk menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi, kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar. Kemudian yang kedua itu adalah aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang tidak terjadi dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi. Kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi itu sendiri adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu, adanya penyalahartian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang bahwa menguntungkan kerabat dan atau kroni pengusaha negara. Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kita perlu menghindari aspek-aspek yang dapat mencetus tindakan korupsi. Kita harus ingat bahwa korupsi merupakan hal yang buruk dan seberapa baik kita menyembunyikan sesuatu akan terkuak juga pada waktunya. Next. Selanjutnya adalah 3 strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan dengan efektif, maka hendaknya ketiga strategi itu harus dilakukan secara bersamaan. Ketiga strategi tersebut adalah, yang pertama adalah represif, upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat ini merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Kemudian yang kedua adalah perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka itu diperlukan perbaikan sistem. Misalkan seperti mendorong transparansi penyelenggara negara, seperti yang dilakukan oleh KPK, yaitu menerima laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan juga gratifikasi. Kemudian yang terakhir adalah edukasi dan kampanye. Adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. 5 prinsip anti korupsi. Yang pertama itu akuntabilitas, yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua itu transparansi, yaitu mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk mempercayakan. Yang ketiga yaitu kewajaran, yaitu ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran. Yang keempat yaitu kebijakan, yaitu berperan mengatur dan tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima yaitu kontrol kebijakan, yaitu upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Next. Nilai anti korupsi yang pertama yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bang. Kira-kira apakah ada hukuman untuk para koruptor yang sepadan? Mohon maaf, ini
Yang bertanya namanya siapa ya? Kevin Lim. Oh, baik. Terima kasih. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Selamat siang. Nama saya Ricky. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah kasus korupsi di sekolah? Terima kasih. Baik Ricky sama Kevin Lim, terima kasih pertanyaannya. Lalu ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky, yaitu bagaimana cara mencegah kasus korupsi di sekolah. Kasus korupsi yang terjadi di sekolah itu biasanya itu seperti penyelundupan uang SPP atau bendahara yang mengkorupsi uang kelas. Nah, cara kita mencegahnya itu dengan cara kita tidak melakukan kekerasan, kita tidak juga menghakimi sendiri, tetapi kita juga perlu bukti. Kemudian kalau memang misalnya benar-benar hal korupsi itu terjadi, kita laporkan ke pihak yang berwajib agar diproses oleh pihak yang berwajib tersebut. Jadi dengan cara seperti itu kita tidak menghakimi sendiri, dan dengan cara kita melapor ke pihak yang berwajib itu kita sudah menjalankan strategi pemberantasan korupsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Begitu jawaban saya. Bisa diterima, Ricky? Baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin Lim yang bertanya sanksi korupsi apa yang pantas yang diberikan bagi seorang koruptor. Menurut saya, sanksi yang pantas untuk diberikan oleh pelaku koruptor adalah hukuman yang berat seperti denda yang sangat banyak atau dihukum mati. Bisa diterima, Kevin Lim? Baik, terima kasih. Oke, thank you. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah jelas ya. Jadi karena sudah tidak ada yang bertanya, maka kami akan mengakhiri sosialisasi ini. Semoga sosialisasi mengenai korupsi ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga teman-teman bisa menjadi pelajar yang tidak melakukan tindak korupsi. Semoga sosialisasi yang kami lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat sore.